Toli tahun 2023-2024 dengan tema mengukir jejak sukses di industri dan dunia kerja melalui praktek kerja lapangan. Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan industri, SMK Negeri 1 Toli-Toli akan menempatkan di 2 lokasi PKL, yaitu Kota Toli-Toli yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 Januari 2024 dan di Kota Palu akan diberangkatkan mulai hari Rabu tanggal 3 Januari 2024. Oleh karena itu, izinkan kami selaku panitia pelaksana untuk menyampaikan dan melaporkan beberapa hal tentang pelaksanaan praktek kerja lapangan sebagai berikut. Latar belakang pelaksanaan kegiatan. Praktek kerja lapangan adalah salah satu strategi untuk menguatkan hard skill dan soft skill peserta didik sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tujuan dan manfaat pelaksanaan PKL. 1. Internalisasi soft skill di dunia kerja. 2. Penerapan hard skill yang dikuasai oleh pekerjaan yang sesungguhnya sesuai dengan operasional standar yang berlaku. Manfaat PKL bagi peserta didik yaitu meningkatkan kompetensi keahlian yang telah diperoleh sekolah. 2. Menambahkan wawasan mengenai dunia kerja. 3. Meningkatkan kompetensi serta tertanamnya etos kerja yang tinggi sesuai budaya kerja di dunia usaha, dunia industri. Manfaat PKL bagi sekolah: meningkatkan relevansi dan efektivitas program sekolah melalui sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, teaching victory, pengembangan sarana serta dan prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL, serta kerjasama saling menguntungkan antara sekolah dan dunia kerja. Waktu dan pangan yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan terhitung sejak kegiatan pembekalan pada bulan Desember 2023 dan akan ditempatkan pada masing-masing dudika yang ada di Kota Palu dan Toli-Toli pada tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan 3 Mei 2024. Selanjutnya, tempat pelaksanaan PKL SMK Negeri 1 Toli-Toli akan difokuskan pada 2 lokasi, yaitu Kabupaten Toli-Toli dan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk penempatan di Kota Toli-Toli sebanyak 269 siswa dan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 49 siswa dengan bekerja sama dengan 85 dunia industri dan dunia kerja maupun pada instansi pemerintah, BUMN maupun BUMD dengan rincian 7 dudika di Kota Palu dan 7 dudi di Kabupaten 78 dudika di Kabupaten Toli-Toli. Peserta PKL tahun ini adalah siswa kelas 12 atau fase F tingkat lanjut semester genap dengan jumlah total keseluruhan peserta pembekalan PKL SMK Negeri 1 Toli-Toli tahun pelajaran 2023-2024 yaitu 318 siswa dengan rincian program keahlian akuntansi keuangan lembaga 61 siswa, program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis 73 siswa, program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi 75 siswa, program keahlian pemasaran 22 siswa,
Program kalian usaha layanan wisata 17 siswa. Program kalian layanan kesehatan 39 siswa dan program kalian teknologi farmasi 30 siswa. Pembiayaan pelaksanaan PKL SMK Negeri 1 Toli-Toli berdasarkan dua sumber. Yang pertama yaitu dana bantuan operasional sekolah BOS, dan yang kedua bersumber dari swadaya para orang tua wali siswa yang anggaran biayanya di luar dari dana BOS hasil dari rapat komite pada pelaksanaan di bulan Juli 2023. Penutup, sebagai manusia biasa, tentu kami selaku panitia menyadari bahwa kegiatan ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sekiranya dalam pelaksanaan kegiatan ini, khususnya kegiatan pelepasan hari ini, terdapat banyak kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan, maka atas nama panitia praktek kerja lapangan mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya, sekaligus kami menyampaikan ucapan terima kasih yang terhingga kepada Bapak Bupati Toli-Toli atau yang mewakili, Bapak Kacabdis atau yang mewakili, serta seluruh undangan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir mengikuti kegiatan pelepasan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan pertama disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Bapak Asri, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam gotong royong. Yang terhormat Bapak Bupati Toli-Toli, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah 6, dalam hal ini diwakili oleh Kabak Tata Usaha. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri 1 Toli-Toli. Yang kami hormati Bapak Ibu unsur Dudika, dunia industri dan dunia kerja, serta instansi pemerintah yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ketua-Ketua Program Keahlian, Ketua ILSP, Ketua-Ketua Tim Pokja, dan seluruh Dewan Guru, serta staf tata usaha yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu orang tua wali siswa yang juga sempat hadir pada kegiatan hari ini. Yang kami cintai dan kami banggakan anak-anakku sekalian, peserta PKL SMK Negeri 1 Toli-Toli tahun pelajaran 2023-2024. Bapak Bupati yang kami hormati, para undangan yang juga kami hormati, melalui kesempatan ini terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli yang sedianya hari ini hadir di tengah-tengah kita memberikan sambutan, namun ada sesuatu di luar perencanaan kami. Beberapa hari lalu terjadi insiden kecelakaan anak beliau di Kota Palu, dan informasi terbaru kami dapatkan kemarin, hari ini beliau harus fokus mendampingi
anaknya dalam proses CT scan karena ada benturan di bagian kepala. Oleh karena itu, sekali lagi kami ditunjuk untuk menyampaikan permohonan maaf beliau atas ketidakhadiran sekaligus memberikan sambutan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, tentunya berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan PKL atau disingkat dengan singkatan dari program praktek kerja lapangan. Lalu kemudian juga kami akan sampaikan program-program apa yang telah dan sedang serta yang akan kita lakukan di SMK ini. Tentu tidak terlepas dari peran SMK ini sebagai salah satu lembaga pendidikan vokasi yang memang di bawah naungan provinsi. Tetapi kita menyadari dan pahami betul bahwa SMK ini adalah bagian lembaga yang punya peran bagaimana memajukan dan mencerdaskan anak bangsa, termasuk putra-putri yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini. Bapak Bupati yang kami hormati dan seluruh undangan sekalian, yang pertama berkaitan dengan PKL, seperti yang disampaikan oleh tadi Pak dari panitia pelaksana. PKL tahun ini sangat berbeda dengan pelaksanaan PKL beberapa tahun yang lalu. Kenapa terjadi seperti ini? Karena di SMK ini, sebagai informasi kepada kita semua, sejak tahun 2021 SMK ini sudah ditunjuk sebagai SMK penggerak. Di 2021 itu menerapkan namanya kurikulum prototipe, yang kemudian prototipe ini cikal bakal menjadi kurikulum yang sekarang yang lagi digencar diprogramkan oleh kementerian, yaitu kurikulum merdeka. Nah, kami sudah masuk di tahun ketiga menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan Kemendikbud 262/M 2022 yang dibacakan tadi oleh panitia, bahwa PKL tahun ini dilaksanakan selama 6 bulan. Ini merupakan keputusan menteri. Selama 6 bulan terhitung dari proses pembekalan di bulan Desember kemarin, dan insya Allah akan ditarik menjelang bulan April, sebelum bulan Mei, sebelum penetapan kelulusan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam keputusan tersebut juga dijelaskan bahwa PKL itu tidak lagi sebatas kokurikuler, tetapi sudah menjadi mata pelajaran wajib yang melekat dalam struktur kurikulum untuk SMK. Jadi bukan lagi kokurikuler, tapi menjadi penentu anak-anak kita di dalam menyelesaikan proses kontrak belajarnya, pembelajarannya di SMK. Bahkan di dalam keputusan Kemdikbud tersebut, PKL yang 6 bulan dilakukan itu setara dengan 792 jam yang dilaksanakan di dunia industri dan dunia kerja. Jadi pada dasarnya anak kita itu tidak libur, hanya berpindah tempat untuk melaksanakan praktek kerja lapangan selama, sebetulnya kalau dihitung ini selama 1 semester. Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sedikit yang perlu kami sampaikan terkait dengan tantangan yang kami hadapi, Pak Bupati, karena kebetulan beliau juga kemarin memberikan materi. Ada dinamika yang cukup menantang bagi kami, yaitu bagaimana menempatkan anak-anak kita pada tempat yang tepat. Kalau dalam bahasa kerennya, the right man on the right place. Menempatkan anak pada tempatnya. Kenapa? Karena kami di sini menerapkan atau mengembangkan 4 bidang keahlian, 8 program keahlian, dan 8 konsentrasi keahlian. Kami perlu sampaikan. Program keahlian pertama itu namanya program keahlian pemasaran. Konsentrasinya itu di bidang bisnis retail. Kemudian program yang kedua yaitu program keahlian akuntansi keuangan lembaga, berkonsentrasi di bidang keuangan, karena di situ ada 2 konsentrasi, perbankan dan keuangan. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa buka konsentrasi perbankan. Kemudian yang ketiga, program keahlian
manajemen perkantoran dan layanan bisnis, berkonsentrasi di bidang perkantoran. Kemudian yang keempat, program keahlian usaha layanan pariwisata, ya berkonsentrasi di bidang pariwisata dan traveling. Ini ada ketua program keahliannya. Kemudian yang kelima ada program teknik komputer dan telekomunikasi, fokusnya di bagian komputer dan jaringan. Keenam, ada yang namanya program keahlian layanan kesehatan, fokus, nah ini ada Pak Ruslan pemimpin ketua programnya, fokusnya di bidang care, ya, caregiver atau asisten. Dan yang terakhir itu ada program keahlian teknologi farmasi, berfokus pada kefarmasian. Jadi cukup lengkap. Jadi 4 bidang sesungguhnya yang kami kembangkan: bidang bisnis, bidang pariwisata, bidang teknologi, dan bidang kesehatan. Nah, ini juga menjadi satu tantangan. Bagaimana menempatkan anak-anak kita sesuai dengan program keahliannya? Tentu itu sangat berpengaruh dari kesiapan dan keberadaan Dudika yang ada di wilayah kita. Oleh karena itu kami menghadirkan, terima kasih Bapak Ibu Unsur Dudika yang sempat hadir pada kesempatan ini. Ketika kami hanya menempatkan anak-anak kita di toli-toli, maka pasti persoalannya cukup rumit untuk masuk pada visi kita bagaimana menempatkan anak pada tempatnya. Satu contoh sederhana saja, program layanan pariwisata, usaha layanan pariwisata, harusnya anak-anak itu prakteknya di travel, berkaitan dengan tiketing, karena itu yang mereka pelajari. Nah, sekarang kita hitung-hitung berapa travel yang resmi yang ada di toli-toli. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami merujuk pada keputusan Menteri tahun 2020 bahwa PKL itu sebetulnya boleh dilaksanakan di dalam negeri bahkan di luar negeri. Ini kalau di Jawa PKL-nya Pak bukan di dalam negeri saja, mereka sudah merambah ke luar negeri. Kenapa? Karena memang berkaitan dengan program yang anak-anak harus praktekkan di dunia industri. Dan kami juga di luar kewenangan kami sudah berusaha menjalin komunikasi dengan Dudika, tentu juga mudah-mudahan dari support pemerintah. Kami sering diskusi bagaimana ada semacam payung hukum lah, memberikan payung hukum ke anak-anak kita bahwa mereka diberikan akses untuk bisa praktek di dunia industri itu sesuai dengan kompetensinya. Ini juga tertuang di dalam Kemdikbud yang terbaru itu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan SMK Negeri 1 Toli-Toli. Di spanduk kita lihat ada nama baru di situ, SMK Pusat Keunggulan. Ini perlu juga saya cerita ke kita semua. Kenapa SMK ada tambahan SMK Pusat Keunggulan? Karena ini berkaitan dengan sejarah perjalanan. Ini masih ada pengawas kita, Pak Haji Sahlin. Pasca kita RSBI beberapa tahun lalu, alhamdulillah Kemdikbud kemarin di tahun 2021 kita diberikan satu kepercayaan yang sebenarnya sungguh berat, tapi kita bisa jalani, yaitu menjadi SMK Pusat Keunggulan. Di tahun 2021 kami dapat bantuan di salah satu program keahlian yang namanya program keahlian pemasaran. Ada 2 program yang kami kembangkan, bidang fisik dan non fisik. Di sebelah kanan kita ini kita lihat ada gedung 2 lantai. Ini adalah bagian dari program SMK PK tahap pertama. Itu adalah tempat praktek anak-anak kita berkaitan dengan PK pertama, ya, untuk pemasaran. Dan yang kedua, output yang kedua yang terpenting di non fisik kemarin, dan alhamdulillah sudah berjalan Bapak Ibu, yaitu penandatanganan MOU dengan PT MIDI Utama Indonesia, atau yang sering kita sebut dengan PT Alfa MIDI. Alhamdulillah kami sudah bentuk yang namanya kelas Alfa MIDI Bapak Ibu. Mungkin anak-anaknya ada yang masuk di kelas Alfa MIDI. Ini sudah masuk tahun ketiga, Pak Irwan, ya. Masuk di tahun ketiga. Di dalam MOU itu sudah tertulis secara jelas bahwa PT MIDI Utama bersedia menerima alumni kita ketika nanti selesai di SMK. Kita beri aplaus dulu. Karena memang ini yang terpenting di SMK. Program kementerian sebetulnya membuat satu istilah yang namanya BMW, bukan mobil mewah Pak. BMW itu singkatan dari SMK seharusnya selesai bekerja, itu B. Kalau tidak bekerja, yang terendah sebetulnya melanjutkan ke perguruan tinggi, M. Dan yang terakhir itu sebetulnya W.
entrepreneurship, berwirausaha. Itu semuanya rohnya SMK. Nah tentu juga SMK sebagai lembaga pendidikan sangat terkait lagi-lagi kembali pada dunia industri dan dunia kerja yang ada di sekitar wilayah kita. Ini juga tentu butuh support dari pemerintah maupun dunia usaha dan dunia industri. Kemudian kami sampaikan juga pada tahun 2022, alhamdulillah, kembali lagi kami diberikan kepercayaan Bapak Ibu. SMK PK ini hanya satu di Toli-Toli, hanya di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Di Sulawesi Tengah 2021 hanya 4 SMK Pak. SMK 3 Palu, SMK 1 Toli-Toli, SMK Buol dan SMK Pari kalau tidak salah. Tahun ini, di tahun 2022, kembali lagi Kementerian memberikan kepercayaan. Di salah satu program, yaitu program layanan kesehatan, kami diberikan bantuan dalam bentuk bukan fisik, tetapi pengembangan SDM, pengembangan sumber daya manusia. Apa yang kami lakukan, output yang kami sudah lakukan adalah, pertama, melakukan sinkronisasi kurikulum kemarin ya. Bagaimana menghubungkan kurikulum sekolah dengan kurikulum industri, alhamdulillah sudah jalan. Itu ada MOU-nya. Kemarin kami sementara bekerja sama dengan 2 rumah sakit Anutapura Palu, kemudian RSUD Kokopido Toli-Toli. Jadi kurikulum kita itu sudah disinkronkan apa yang dibutuhkan di industri dan apa yang dipelajari di sekolah. Memang sangat disayangkan ketika kompetensi anak kita ini tidak direspon oleh Dudika dengan tepat. Dan mudah-mudahan harapan kita sesungguhnya kompetensi anak itu bisa diasah di dunia industri, tidak pada poin-poin lain yang sebetulnya tidak berkaitan dengan kompetensi yang mereka harus kembangkan. Kemudian di tahun ini kembali lagi kita diberikan kepercayaan. Di beberapa sekolah kemarin gagal, tidak lagi lanjut, tapi SMK 1 masih diberikan kepercayaan, yaitu SMK PK lanjutkan di program yang sama, layanan kesehatan. Ini ada Pak Rustan, ini ketua program keahliannya. Kami diberikan kepercayaan lagi dari kementerian Bapak Ibu. Kalau di tahun kedua banyak yang sudah gagal masuk ke tahap lanjutan. Kami diberikan kepercayaan lagi, dan output yang paling penting kemarin yang sudah ditandatangani adalah tidak sebatas sinkronisasi kurikulum. Alhamdulillah ada pemagangan guru kesehatan kemarin di Jakarta. Kemudian yang jauh lebih penting berhasil ditandatangani bahwa alumni layanan kesehatan ke depan itu bisa diterima di industri yang namanya PT Medika Yogyakarta dengan Java Jakarta. Jadi itu sudah tertuang di dalam MOU yang sudah ditandatangani bersama. Ini barangkali progres Pak. Kenapa SMK itu ada tambahan sebagai SMK pusat keunggulan. Harapan kita sih sebetulnya bukan hanya program-program itu yang menjadi SMK PK, tapi 8 program yang ada di SMK ini bisa menjadi unggul. Bahkan kalau perlu bisa diimbaskan ke SMK lain yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Kemudian yang terakhir, mohon maaf ini agak panjang karena saya gunakan kesempatan untuk pada orang tua menyampaikan program-program yang sedang berlangsung di SMK. Yang ketiga adalah kemarin di PK 2023 kami mendatangkan narasumber dari Surabaya, SMK Surabaya yang berhasil membentuk SMK BNUD. Ini juga hal baru. Kalau BNUD yang di daerah kita sudah kenal namanya RSUD Mokopido berbasis Bulut. Ada yang bayang apa Bulut itu semacamnya, bukan, Badan Layanan Usaha Daerah. Ke depan alhamdulillah progresnya kami laporkan. Dokumen yang kami susun bersama tim itu sudah sampai pada penggodokan di provinsi Pak. Dokumennya insya Allah ketika BNUD ini berjalan dan mendapat respon dari pemerintah provinsi maupun kabupaten nanti, kita akan menjalankan yang namanya usaha-usaha pada program keahlian masing-masing. Ini sudah ada rancangannya. Untuk layanan kesehatan nanti mungkin ada kunjungan, kami akan buka yang namanya layanan klinik. Kemudian di teknologi farmasi ada produk obat-obatan. Kemudian program-program keahlian juga nanti akan kita kembangkan, misalnya di pariwisata. Mudah-mudahan ini tidak ada halangan, ada anggarannya kita buat namanya traveling, sehingga anak-anak itu bisa belajar di nuansa sekolah seperti nuansa yang ada di industri. Itu barangkali sebagai gambaran terkait dengan progres yang ada di SMK. Yang terakhir, kami memohon doa Bapak Ibu semua, terutama orang tua, kita doakan anak kita.
Kalau yang lalu 3 bulan Bapak Ibu, sekarang 6 bulan. Perjalanan yang cukup panjang. Tentu tidak hanya cukup peran guru-guru, tapi yang paling penting adalah komunikasi orang tua. Mereka akan ada di sana kurang lebih 5 bulan ya, 5 bulan terhitung dari pembekalan kemarin. Kita doakan mereka sehat semua, mereka bisa kembali dengan sukses, dan yang terpenting mereka nanti balik akan mengikuti namanya ujian asesmen, pengujian hasil PKL-nya, dan akan menunggu pengumuman kelulusan. Jadi tidak belajar lagi Bapak, kembali tinggal menunggu penetapan kelulusan. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan, dan kami memohon kesediaan dari Bapak Bupati dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan untuk memberikan sambutan sekaligus nanti melepas anak-anak kita ini dengan resmi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambutan selanjutnya oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah 6 Kabupaten Toli-Toli dan Buol. Dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah 6 Kabupaten Toli-Toli dan Buol. Kepada Bapak Baharudin Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam Pancasila. Salam gotong royong. Yang terhormat Pak Bupati yang diwakili oleh Asisten 2. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Toli-Toli, yang saya hormati pengawas, koordinator pengawas SMK Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Dewan Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 1 Toli-Toli, dan saya hormati tamu undangan dinas pemerintah yang hadir pada hari ini, dan yang saya hormati Kepala Perindustrian Dudi Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Ketua Komite sekaligus anggota komite atau perwakilan atau perwalian orang tua wali murid yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati kepala-kepala sekolah SMK se-Kabupaten Toli-Toli yang hadir pada hari ini, dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian yang akan mengikuti prakering selama 6 bulan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan curahan iman sehingga kita dipertemukan, atas izinnya dipertemukan tempat ini dalam rangka melepas anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan selanjutnya untuk prakering. Terlepas daripada itu semua, kami menyampaikan beberapa hal yang penting. Yang pertama, instruksi dari Kementerian Pendidikan terkait dengan kegiatan prakering yang diselenggarakan di setiap sekolah SMK di Indonesia. Jadi ada 2 poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, prakering itu sendiri, dan kedua, dunia industri
atau dunia kerja. Ya, saya tidak terlanjur banyak pemaparan karena yang disampaikan oleh kepala sekolah detailnya sudah di situ semua. Cuma saya memberikan penekanan. Yang pertama, prakering itu sendiri. Di sini prakering itu terlibat di dalamnya ada dua komponen secara internal. Yang pertama, guru berserta komponen yang ada di sekolah itu sendiri. Ya, berusaha dan kerja keras bagaimana menyiapkan peserta didik yang mengikuti prakering siap untuk melaksanakan kegiatan industri di lapangan selama 6 bulan itu sendiri. Ya, sesuai dengan aturan yang ada selama 6 bulan. Berarti ya kemarin cuma 2 bulan, ada ketambahan menjadi 4 bulan. Ya. Dan yang saya perlu sampaikan kepada anak-anakku sekalian, ini penting yang perlu Anda lakukan ketika mengikuti prakering. Yang pertama adalah mempersiapkan diri untuk terjun di dunia industri selama 6 bulan. Yang kedua, jangan lupa meminta doa restu orang tua. 3, Anda yang sudah memiliki ilmu di dalam pelaksanaan kegiatan prakering ini harus Anda tonjolkan atau orbitkan ke permukaan bahwa Anda adalah orang yang mampu dan berkompetensi. Ya. Dan yang keempat, ini yang paling banyak yang kami dengar di cabang dinas, masalah kedisiplinan. Ini masalah kedisiplinan. Kami minta kepada anak-anakku sekalian, iya, ketika Anda tidak disiplin, awal mula ketidaksuksesan itu menyertai Anda. Ketika Anda mengutamakan kedisiplinan, itu yang harus kita utamakan. Karena kita kerja di industri, bukan perusahaan orang tua kita. Ya, itu harus yang kamu jaga. Dan juga yang perlu dijaga adalah nama baik sekolah kita, yaitu SMK Negeri 1 Toli-Toli. Apalagi sudah dilabeli dengan pusat keunggulan. Ini yang harus kita jaga. Dan yang kedua dari kegiatan instruktif Menteri Pendidikan, yaitu dunia usaha. Ya, kami minta kepada dunia usaha yang ada di Kabupaten Toli-Toli yang sudah disebutkan tadi berapa jumlahnya oleh Ketua Panitia. Ya, kami minta kepada Bapak, terimalah anak-anak kami dengan senang hati. Ya, kedua, ya, perlakukanlah mereka sebagaimana istilahnya anak-anak yang mau belajar. Karena beda, apa yang kita dapatkan di sekolah SMK kebanyakan teori, walaupun prakteknya ya tidak terlanjur. Tapi 6 bulan ini Anda manfaatkan untuk praktek di lapangan. Dan yang ketiga untuk Dudi, kami minta kepada Bapak, jangan cuma memberikan penilaian tanpa ujian, harus diuji. Ya, sesuai dengan kompetensi mereka, karena jelas mereka adalah meminta nilai yang ada di piagam industri itu sendiri. Harus diuji, Pak. Tapi ujiannya tentu ada punya trik yang dibangun oleh perusahaan untuk dinilai supaya mereka kerja 6 bulan. Ketika ujian, mereka bisa menjawab apa yang telah diujikan itu sendiri. Khusus orang tua, ya, kami sampaikan orang tua, ya, ini juga masukan yang harus kita sampaikan. Ketika ada hal-hal yang kurang berkenan dengan kegiatan-kegiatan prakering, karena prakering ini adalah wajib instruksi pendidikan yang harus diterapkan oleh SMK. Apabila ada sesuatu hal yang ingin disampaikan,
maka jangan segan-segan berkunjung ke sekolah untuk menyampaikan hal-hal sesuatu yang perlu ingin disampaikan. Iya. Dan kedua, kami minta juga orang tua wali murid ikut serta mau monitoring kerja anak-anak kita di perusahaan. Iya. Jangan kita melepas, ya, karena mereka dalam tahap pendidikan kerja lapangan. Itu. Ya, jadi kami harapkan kerjasama kolaborasi ini harus kita sama-sama untuk hal-hal yang kita inginkan. Karena kami dengan pengawas kemarin, ya, terus terang, ya, ada persoalan di Prakereng sangat cukup luar biasa. Terpaksa Kepala Cabang Dinas, saya, Kepala Seksi SMK dan pengawas pembina untuk menyelesaikan itu. Ya, jangan sepenuhnya kegiatan monitoring itu dibebankan kepada guru. Harus juga keterlibatan orang tua wali murid untuk memonitoring anak-anaknya yang kerja di Prakereng itu sendiri, agar semua apa-apa yang kita harapkan dan apa yang kita cita-citakan dapat kita raih sebagaimana mestinya. Intinya nilai terbaik yang kami harapkan kepada anak-anak kami sekalian. Dan kedua dan terakhir, kepada pemerintah kami harapkan persoalan mungkin ketika dunia usaha yang ada di Toli-Toli, ya, entah siapa instansi mana Pak Bupati yang mewakili, mungkin bisa menyampaikan atau disurati bahwa anak-anak kami dari SMK Negeri 1 Toli-Toli untuk mengadakan Prakereng di dunianya Bapak, maka kami minta diterima dengan baik untuk dididik, karena ini adalah putra putri daerah Toli-Toli. Ya, itu saja penyampaian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Bupati Toli-Toli sekaligus melepas secara resmi siswa peserta praktik kerja lapangan SMK Negeri 1 Toli-Toli disampaikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli yang terhormat Bapak Insinyur Muhammad Nur Munawar. Kami persilakan. Sebelum saya bacakan sambutan tertulis dari Bapak Bupati Toli-Toli, terlebih dahulu saya sampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Bupati Toli-Toli Bapak Haji Amran Haji Yahya, yang sedianya beliau hadir bersama-sama di sini untuk melepas anak-anak kita, namun beliau berada di Makassar karena ada keluarganya yang meninggal di Makassar. Begitu juga Wakil Bupati Toli-Toli berada di luar daerah. Pak Sekda, keluarganya juga ada yang sakit dan saya tadi diberi amanah yang cukup berat untuk menyampaikan sambutan tertulis dari Bapak Bupati Toli-Toli. Olehnya itu, izinkan saya untuk membacakan secara lengkap sambutan tertulis dari Bapak Bupati Toli-Toli. Namun sebelum saya bacakan sambutan tertulis dari Bapak Bupati, saya mohon kepada anak-anakku sekalian, karena dari tadi saya lihat
duduk, sudah capek, mungkin silahkan berdiri dulu. Itu goyang-goyang. Silahkan berdiri dulu anak-anakku. Goyang-goyang dulu. Mulai dari kepala, badan supaya enak, segar. Kalau sudah, saya kepingin yel-yel. Karena waktu pembukaan atau pengisian materi di atas lantai 2 sana kita semangat sekali. Olehnya itu saya juga untuk kita orang tua kita tahu anak-anaknya semangat sekali untuk mengikuti praktek lapangan, maka kita yel-yel dulu. Saya mulai ya. SMK Negeri 1 Toli-Toli. Saya ulangi. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Luar biasa. Inilah anak-anak kita yang nantinya akan mengikuti praktek kerja lapangan baik di Palu maupun di Menteri. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Izinkan saya menyampaikan sambutan tertulis dari Bapak Bupati Toli-Toli. Sambutan Bupati Toli-Toli dalam rangka pelepasan siswa peserta praktek kerja lapangan atau biasa disingkat dengan PKL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam gotong royong. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah 6 Kabupaten Toli-Toli dan Buol. Yang saya hormati pengawas SMK Negeri 1 Toli-Toli. Yang saya hormati instansi vertikal BUMN, BUMD atau tempat atau lokus dari tempat anak-anak kita nantinya. Yang saya hormati kepala sekolah beserta seluruh jajaran di lingkungan SMK Negeri 1 Toli-Toli. Yang saya hormati orang tua siswa yang menyaksikan anak-anaknya akan dilepas nantinya, dan teristimewa anak-anakku sekalian yang saya cintai. Puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa berkumpul di tempat ini guna mengikuti salah satu rangkaian kegiatan pelepasan peserta praktek kerja lapangan siswa SMK Negeri 1 Toli-Toli. Saya ucapkan selamat datang kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah 6 Kabupaten Toli-Toli dan Buol beserta pengawas dan seluruh jajarannya. Juga kepada pimpinan PT MIDI Utama Indonesia Tbk Cabang Palu hadir, yang akan menerima siswa-siswa kita nantinya di Palu. Hadirin undangan yang berbahagia,
pendidikan menjadi unsur yang sangat penting dalam mencetak sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan di era digital saat ini. Karena melalui pendidikan yang berkualitas berpotensi untuk melahirkan sumber daya manusia juga yang berkualitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa PKL merupakan proses akhir atau puncak tertinggi dari seluruh mata pelajaran pada jenjang sekolah menengah kejuruan. PKL ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan karakter dan budaya kerja, meningkatkan kompetensi, dan menyiapkan kemandirian peserta didik. Melalui kegiatan PKL ini, para siswa dapat lebih siap dan mengetahui seperti apa gambaran pada dunia industri dan dunia kerja setelah lulus nantinya, serta dapat mengasah dan menambah ilmu pengetahuan yang akan didapatkan dari PKL secara langsung. Anak-anakku yang saya cintai, PKL ini sebagai wujud nyata teori kurikulum sekolah dan dunia kerja dengan menerapkan langsung etika, kemampuan, tata kerja berkomunikasi, bersosialisasi secara nyata di dunia kerja. Banyak keuntungan yang diperoleh ketika mengikuti PKL. Di antaranya membangun jiwa disiplin dan mengikuti segala aturan yang berlaku. PKL merupakan ajang pelatihan kerja bagi siswa. Tentunya ini menjadi keberuntungan tersendiri bagi para siswa karena bisa jadi awalnya proses PKL suatu saat akan berlanjut ke perekrutan kerja yang sebenarnya. Diharapkan kegiatan PKL ini juga akan mengasah etos kerja para siswa agar ketika selesai menempuh pendidikan sudah siap terjun ke lapangan, dalam hal ini dunia industri dan dunia kerja. Sekira demikian beberapa hal dan harapan yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, siswa peserta PKL praktek kerja lapangan saya lepas dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya. Sekira demikian secara lengkap sambutan tertulis dari Bapak Bupati Toli-Toli. Mohon maaf, saya juga mungkin ingin menambahkan sedikit oleh-oleh untuk anak-anakku yang nantinya akan mengikuti praktek kerja lapangan baik itu di Palu maupun di Toli-Toli. Kalau kita lihat tema yang terpampang di sana, coba dibaca baik-baik. Mengukir jejak sukses di dunia industri dan dunia kerja melalui praktek kerja lapangan. Yang perlu dicamkan baik-baik dan ditanamkan dalam benak diri kita, khususnya anak-anakku, jejak sukses. Bagaimana anak-anakku ini setelah mengikuti praktek kerja lapangan baik itu di Palu maupun di Toli-Toli bisa sukses? Apa langkah-langkah yang dilakukan untuk meraih kesuksesan itu? Tadi saya kira banyak disampaikan oleh Pak Wakil Kepala Sekolah, begitu juga dari cabang dinas dari Palu.
salah satu kunci yang utama adalah penegakan disiplin kerja. Kalau ini anak-anakku sekalian yang diterapkan, yang dilakukan ketika dia masuk di dunia industri dan dunia usaha, dunia kerja, maka insya Allah akan meraih kesuksesan. Tidak hanya itu, tapi juga materi-materi yang disampaikan dari para narasumber pada saat menerima materi ini juga perlu diperhatikan dengan baik, karena ini langkah-langkah yang akan dilaksanakan di tempat di mana kita praktek. Saya kemarin menyampaikan beberapa poin-poin. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat di mana kita ditempatkan. Kita harus melihat profil, apakah itu dunia usaha atau perkantoran. Kita harus tahu bagaimana profil tempat kita bekerja, sejarah terbentuknya, organisasinya bagaimana, tata tertib yang ada di sana. Ini yang harus diperhatikan dengan baik-baik. Kemudian juga siapa tahu di tempat kerja kita itu ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mengandung risiko yang berat. Ini juga perlu diperhatikan dengan baik-baik. Risiko-risiko ketika menjalankan tugas sebagai siswa yang praktek di tempat prakteknya, itu juga diperhatikan dengan baik. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Jangan sembarang, misalnya komputer, yang jurusan komputer, suasanya sudah dibunuh komputernya, tapi tidak dibunuh, lupa dibunuh, akhirnya berakibat terjadi kelalaian adik-adikku sekalian, dan ada musibah di situ, maka ini akan terjadi kecelakaan kerja. Olehnya itu, kesehatan, keselamatan kerja sangat penting diperhatikan. Juga tidak ada kalah pentingnya, karena nanti anak-anakku sekalian akan berinteraksi dengan dunia di mana tempat pekerjaan praktek. Ada istilahnya sosial kultur di lingkungan. Bagaimana bersosialisasi, budaya-budaya yang diterapkan di tempat kita bekerja, itu juga harus kita perhatikan dengan baik. Sehingga apa yang nanti akan menjadi anak-anakku sekalian raih atau mencari, memperoleh kesuksesan, insya Allah selama 6 bulan akan memperoleh nilai yang baik. Tadi juga disampaikan oleh Pak bahwa ketika di akhir-akhir akan diuji kompetensinya di lingkungan kerja. Jadi bukan mungkin sekolah juga, tapi di mana tempat bekerja itu harus diuji, bukan hanya sekadar diberikan nilai saja. Tidak, tapi harus diuji kompetensinya sehingga betul-betul apa yang diperoleh dari ilmu selama di bangku sekolah mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, kemudian masuk 6 bulan praktek, akan diuji dan akan ditentukan kelulusannya di sana. Oleh itu anak-anakku sekalian, tolong betul-betul diperhatikan dengan baik, karena ini akan berdampak kepada anak-anakku sekalian juga. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Namun juga saya kira ada tempat-tempat nanti akan ditempati praktek. Saya juga berharap mudah-mudahan di tempat kita praktek, karena saya terus terang saja saya sampaikan kembali, banyak anak-anak praktek di kantor-kantor atau di tempat-tempat usaha
masuk kantor, duduk, habis itu suruh bikin kopi, kemudian antar surat, sapu, menyapu, cuma itu ya. Paling tidak cuci piring. Ini saya kira tadi sudah disampaikan. Saya kira jangan lagi seperti itu, karena kita, anak-anak kita ini yang ada di depan kita, insya Allah akan menjadi anak-anak yang bisa menggantikan generasi-generasi sekarang. Tidak menutup kemungkinan di antara sekian banyak anak-anakku ini yang nanti yang berprestasi bisa menjadi bupati, bisa menjadi anggota DPR, dan tidak menutup kemungkinan pengusaha sukses. Ini harapan kita. Olehnya itu betul-betul kompetensi yang diperoleh dari bangku sekolah itu betul-betul diaplikasikan di dunia kerjanya, di mana ditempatkan. Inilah harapan saya, sekali lagi harapan saya, mudah-mudahan anak-anakku belajar dengan baik, kerja dengan baik, dengan sukses, sehingga bisa menjadi anak-anak yang bisa menggantikan generasi-generasi sekarang di Toli-Toli. Saya katakan tadi, insya Allah dari sekian banyak ini ada yang bisa jadi wakil bupati, bisa jadi sekda, bisa jadi pengusaha sukses, dan bisa menjadi ketua DPR atau anggota DPR. Saya kira ini harapan saya. Juga orang tua saya, orang tua anak-anak kita, mohon tadi disampaikan, jangan dibiarkan begitu saja, tapi bantu kepala sekolah, bantu guru-guru untuk melakukan monitoring, melakukan pembinaan, baik melalui HP atau bahkan mungkin kita jalan-jalan ke Palu melihat anak-anak kita, sehingga juga mereka semangat. Begitu juga guru-guru, saya kira permantap monitoring kita sehingga anak-anak kita, karena ini lama untuk mengambil tempat. Dilanjutkan dengan program keahlian akuntansi keuangan dan lembaga oleh adik Talia Andara Asti dan Ibnu Fatan. Selanjutnya program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis diwakili oleh adik Nesa Erika dan Jevan I Pariki. Kami persilakan. Selanjutnya program keahlian usaha. Selanjutnya program keahlian usaha dan rahmat. Selanjutnya program keahlian teknologi farmasi oleh adik Aulia Suryaningsi dan Muhammad Wahyu. Mohon bisa merapat ke sebelah kanan. Kami persilakan adik-adik untuk lebih merapat ke sebelah kanan. Mundur lagi sedikit, mundur. Dan yang terakhir kami persilakan kepada adik-adik dari program keahlian asisten keperawatan dan caregiver diwakili oleh adik Novita Abu Bakar dan Vicky Aprian Samananta. Kami persilakan. Dan selanjutnya mohon berkenan untuk memasangkan kartu tanda peserta PKL oleh yang kami hormati Bapak Bupati Toli-Toli, didampingi oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah 6 Kabupaten Toli-Toli dan Bol, Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri 1 Toli-Toli, serta Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli untuk memasangkan kartu tanda peserta. Dan kepada seluruh adik-adik peserta PKL kami persilahkan untuk berdiri. Ya, kami persilakan pada adik-adik pembawa baki, mohon diarahkan. Yang pertama kepada program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi oleh adik Ameliana dan Ferdiansa. Ya, saat ini kita saksikan Bapak Bupati Toli-Toli sedang memasangkan kartu tanda peserta kepada peserta dari teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Untuk itu kepada seluruh adik-adik dari TJKT untuk langsung memasang kartu tanda peserta. Sekali lagi untuk adik-adik dari TJKT kami persilahkan untuk memasang. Selanjutnya kami persilahkan
pemasangan kartu tanda peserta selanjutnya oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Berdega Wilayah 6 Kabupaten Toli-Toli dan Buol kepada program keahlian akuntansi keuangan dan lembaga. Silakan adik-adik seluruh peserta dari akuntansi keuangan dan lembaga untuk langsung memasang kartu tanda peserta. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri 1 Toli-Toli untuk memasangkan kartu tanda peserta kepada program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau MPLB oleh adik Nesa Erika dan Jevan I. Parigi. Selanjutnya kami persilakan kepada Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli untuk memasangkan kartu tanda peserta kepada program keahlian usaha layanan wisata yang diwakili oleh adik Asran dan adik Wanda Angel Holy Gloria. Kepada adik-adik dari MPLB tadi dan juga ULP atau ULW, kami persilakan untuk dapat langsung memasang kartu tanda peserta. Kembali Bapak, kami mohon kesediaan perkenan Bapak Bupati Toli-Toli untuk kembali memasang kartu tanda peserta kepada program keahlian pemasaran yang juga tadi telah dijelaskan oleh Kepala Sekolah. Adalah program pemasaran ini adalah merupakan program keahlian pertama yang telah ditetapkan sebagai jurusan pusat keunggulan di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Toli-Toli, diwakili oleh adik Rahmat dan Ketut Liana Andayani. Selanjutnya untuk program keahlian teknologi farmasi oleh adik Muhammad Wahyu dan pasang langsung juga untuk peserta lain. Dan yang terakhir kepada program keahlian asisten keperawatan dan caregiver yang juga tadi telah dijelaskan dari 2022 sampai 2023 merupakan program keahlian pusat keunggulan di Provinsi Sulawesi Tengah oleh adik Novita Abu Bakar dan Kiki Apriansa Mananta. Dan selanjutnya kami persilakan untuk berfoto bersama. Kami persilakan adik-adik mungkin dibagi dua, yang laki-laki berdiri di belakang, perempuan di depan. Adik-adik yang lain silakan berdiri biar pengambilan gambar kalian bisa terekam di belakang. Silakan berdiri adik-adik. Yang lain belum duduk, berdiri. Boleh Pak? Bisa dipandu? Ya, enggak, soalnya kalau ke sana backlight. Dan setelah ini masih kita akan lanjutkan dengan ya. Ya, salam. Baik, perwakilan Udika kami persilakan untuk berfoto bersama.